Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guru tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Islam Batch 2 kategori 2 tahun 2023. Perkenalkan, saya Robiatul Adawiyah, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Batch 2 kategori 2 tahun 2023. Hari ini, Kamis, tanggal 1 Februari tahun 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja. Ini adalah kartu ujian saya, dan ini adalah fakta integritas saya bahwa modul ajar dan video yang saya gunakan adalah hasil karya saya sendiri. Saya mengambil tema pendidikan agama Islam di fase B, tepatnya di kelas 4, pembelajaran ke-7, materi tentang sifat-sifat Rasul. Demikian dari saya, terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Kamis, tanggal 1 Februari tahun 2024. Anak-anak dalam keadaan sehat walafiat? Sehat. Alhamdulillah. Baik, guru mau tanya, siapa yang tadi pagi datang lebih awal ke kelas? Oke, anak ada pandu, datang lebih awal. Baik, tadi pagi bangunnya jam berapa, Nak? Jam sudah sholat subuh? 7. Inilah contoh anak yang soleh. Baik, Robi kasih apresiasi untuk anak dapat memimpin doa teman-temannya pada pagi hari ini. Silakan anak dapat. Mari kawan-kawan kita berdoa sebelum belajar. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya Rabbal alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa li Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah kita sudah berdoa sebelum belajar. Semoga kegiatan kita ya thalabul ilmi diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya seperti biasa di pagi hari kita melaksanakan pembiasaan sebelum belajar. Hari ini waktunya siapa yang memimpin untuk menyanyikan lagu nasional? Oke, Ananda Khair. Baik, terima kasih apresiasi untuk Ananda Khair memimpin teman-temannya menyanyikan lagu nasional serta profil bahasa Indonesia. Berdiri. Mari kawan-kawan kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3, 4. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Mari kawan-kawan kita menyanyikan lagu profil belajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yes! Duduk kembali. Terima kasih Ananda Khair. Silakan. Baik, selanjutnya hari ini kita akan murojaah surat-surat pendek di dalam juz 30. Sudah sampai mana hari ini? Surat Al-Insyirah. Baik, kita baca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Terima kasih. Baik, Bobi pengen ngecek kehadiran anak-anak dengan tepuk absen. Tepuk absen. Lihat depan, lihat belakang, toleh kanan, toleh kiri. Siapa temanku yang tidak hadir? Nabil. Nabil. Ada yang tahu ada Nabil kenapa hari ini tidak hadir? Sakit. Kita doakan semoga Ananda Nabil segera cepat sembuh ya supaya bisa ikut kegiatan belajar seperti kita. Nah, kemudian Robi ingatkan anak-anak karena sekarang musim hujan, mohon ketika berangkat sekolah anak-anak jangan lupa membawa payung yang mungkin rumahnya dekat, kemudian mungkin yang rumahnya jauh bawa jas hujan. Kenapa? Mungkin ketika nanti pulang sekolah kalau hujan kita sudah bersiap. Ya, dijaga kesehatannya dengan makan yang bergizi. Ibadahnya juga dijaga. Ayo, siapa yang masih ingat minggu kemarin kita belajar materi apa? Oke, Ananda Salma. Belajar tentang iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah. Apa arti iman itu? Percaya. Percaya. Kalau iman kepada Rasulullah, Percaya bahwa Allah. Percaya bahwa Nabi itu adalah utusan Allah. Ada lagi yang mau menjawab? Oke, Ananda Rahim. Ada 25 nabi mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Ada 25 nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Ujab, Wasalma dan Rohim. Baik, guru mau tanya, setelah Nabi Muhammad apakah ada nabi lagi? Tidak, Tidak. Kenapa, Nak? karena Nabi Muhammad nabi terakhir. Oke, karena Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir. Jumlahnya ada 25 mulai dari
Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berikutnya kita nyanyikan bersama-sama tentang 25 Nabi. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasan, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Ibrahim, Muhammad. Inilah nama-nama nabi yang kemarin sudah kita pelajari. Ada 25 nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Jadi kalau ada yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad, apakah itu benar nabi? Tidak. Karena Nabi Muhammad adalah khotamul anbiya, nabi terakhir. Kalau kemarin kita belajar tentang iman, pengertian iman kepada Rasulullah beserta nabi yang wajib diimani. Nah, hari ini masih tentang iman kepada Rasulullah, yaitu tentang sifat-sifat Rasul. Ya, kita akan pelajari tentang sifat-sifat Rasul dan cara meneladaninya. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu mari kita baca bersama-sama. Tujuan pembelajaran melalui mengamati video pembelajaran, menjelaskan guru, bernyanyi dan penugasan LKPD, peserta didik menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar. Melalui penjelasan guru, tanya jawab dan penugasan LKPD, peserta didik meneladani sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kegiatannya apa saja dalam pembelajaran nanti? Yaitu yang pertama nanti guru akan menayangkan video pembelajaran. Anak-anak mengamati video. Kemudian nanti guru sudah menyiapkan kartu tentang sifat-sifat Rasul. Nanti anak-anak mencocokkan. Yang ketiga nanti kita akan membuat poster, ya. Poster yaitu tentang ajakan untuk meniru salah satu sifat-sifat Rasul atau ajakan untuk menghindari salah satu sifat mustahil Rasul. Sudah siap belajar? Ya. Kita tepuk semangat dulu supaya lebih semangat. Tepuk semangat. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita literasi terlebih dahulu. Di sini Bu Robi sudah punya cerita, yaitu judulnya ya Kisah Inspirasi Pagi tentang aku dicurigai saat bermain sepak bola. Nanti anak-anak silakan membaca, kemudian silakan ceritakan apa isi dan pelajaran yang bisa diambil dari kisah inspirasi pagi ini. Paham? Ada yang ditanyakan? Baik. Dibagikan terlebih dahulu. Sudah selesai membacanya? Sudah selesai ya? Baik. Siapa yang bisa menceritakan isi cerita dari yang kamu baca tadi? Oke, Ananda Zaki. Di situ ada Rian yang mencurangi Ali. Selain itu siapa lagi yang bisa, seandainya kamu posisinya ada di posisi Ali, bagaimana perasaanmu? Oke, Ananda Wei. Marah sama kecewa. Marah dan kecewa karena dicurangi. Tapi apa yang dilakukan oleh Ali? Dia tetap sabar. Itu yang harus kita pelajari. Kita harus bersikap sabar, bersikap jujur. Nah, ini ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang sifat-sifat Rasul. Anak-anak, tahukah kalian sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul? Siapa yang bisa jawab? Setahu saya Rasul memiliki sifat jujur. Setahu saya bahwa Rasul memiliki sifat jujur. Oke, mungkin ada yang lain yang mau menambahkan? Oh, berarti sifat Rasul itu ada 4.
sifat Rasul yang ada 4. Sifat apanya? Sifat wajibnya. Ya. Iya, oke. Nah, supaya anak-anak lebih paham tentang sifat-sifat Rasul, mari kita simak video pembelajaran tentang sifat Rasul. Nah, namun sebelum anak-anak menyimak video tentang sifat-sifat Rasul, silakan disiapkan tanda tulisnya. Barangkali nanti di video tersebut ada hal-hal yang penting untuk dicatat. Siapkan dulu. Baik, silakan disimak materi tentang sifat-sifat Rasul. Sifat wajib bagi Rasul adalah sifat yang wajib ada pada diri orang Rasul. Sedangkan sifat mustahil adalah sifat yang tidak ada pada diri Rasul. Sifat jaiz atau afdal yakni para Rasul mempunyai sifat bagaimana manusia yang dikenal juga. Berikutnya dijelaskan pada sifat dari sifat wajib sifat mustahil. Sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Pertama, siddiq, yang benar jujur. Yang kedua, amanah, yang dapat dipercaya. Yang ketiga, tasdik, artinya menyampaikan. Yang keempat, mamonah, artinya berjasa. Jadi keempat, sifat itu dimiliki para Rasul. Berikutnya tentang sifat mustahil bagi Rasul. Yang pertama, tasdik, artinya karena bisa membohong. Jadi para tidak membohong. Yang kedua, khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, kitman, artinya menyembunyikan. Yang keempat, balada, artinya bodoh. Keempat sifat ini tidak mungkin ada pada diri Rasul. Para Rasul tidak memiliki keempat sifat wajib ini. Berikutnya, sifat jaiz bagi Rasul. Maksudnya, sifat yang dimiliki manusia pada umumnya. Nah, sifat ini juga dimiliki oleh para nabi dan Rasul. Contohnya, makan, minum, lapar, sakit, dan sebagainya. Nah, para Rasul dan nabi dan Rasul juga manusia. Sifat ini dirinya antara manusia, anak tahu ya. Nah, jadi sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Siddiq, amanah, tauhid dan fatonah. Siddiq, amanah, tauhid dan fatonah. Siddiq selalu benar, amanah dipercaya. Tablik menyampaikan, fatonah itu cerdas. Tablik menyampaikan, fatonah itu cerdas. Siddiq, kadhib, amanah, khianat. Tablik, kitman, fatonah, balada. Nah, setelah menyimak video pembelajaran tadi, coba siapa yang bisa menjelaskan isi dari video pembelajaran tersebut? Oke, Ana Dasaki. Sifat wajib Rasul adalah sifat yang wajib pada diri Rasul. Ya, Jumlahnya dapat. apa saja tadi? Siddiq artinya benar. Amanah dapat dipercaya. Tablik menyampaikan. Fatonah cerdas. Oke, kita kasih tepuk jempol buat Zaki. Tepuk jempol. Ini jempol. Ini jempol. Masya Allah. Baik, selain Zaki, siapa yang mau menyimpulkan kembali isi video pembelajaran tersebut? Oke, Ananda Bilkis. Sifat mustahil itu sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Sifat mustahil ada 4. Kadhib artinya dusta atau bohong. Khianat artinya tidak dapat dipercaya. Kitman artinya menyembunyikan. Balada artinya bodoh. Ananda artinya kok. Baik, kita kasih tepuk jempol buat Ananda Bilkis. Tepuk jempol. Ini jempol. Ini jempol. Masya Allah. Baik, sudah bisa memahami apa itu sifat wajib, apa itu sifat mustahil. Siddiq itu apa? Amanah. Tablik. Fatonah. Siddiq apa artinya? Benar. Kalau amanah? Tablik. Fatonah. Tablik. Khianat. Kitman. Balada. Selain dua sifat tersebut, para nabi juga mempunyai sifat jaiz. A'radul basyariyah seperti manusia biasa. Yo makan, ya minum, ya tidur. Tapi mungkin beda makan dan minum, tapi tidurnya kita dengan para nabi. Kalau kita sedikit-sedikit
sedikit tidur. Kalau Nabi sedikit makan, sedikit tidur, ya tidak seperti kita banyak makan, banyak tidur, banyak gurau dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya anak-anak silakan dibentuk kelompok, ya. Guru kasih waktu 3 menit untuk anak-anak membentuk kelompok, ya, terdiri dari 4 orang. Silakan dibentuk kelompoknya masing-masing. Sudah dibentuk kelompoknya ya? Sudah dibentuk juga kelompoknya? Sudah. Nah, di sini Bu Guru punya LKPD, ya, tentang sifat-sifat Rasul, materi yang kalian simak tadi di video pembelajaran, juga yang sudah belum dijelaskan tadi, ya. Nanti ketua kelompoknya maju ke depan untuk mengambil LKPD kelompok ini, ya. Baik, kita buat kesepakatan waktu, kira-kira butuh berapa menit untuk mengerjakan matching card ini? 5 menit? Nah, nanti yang sudah selesai duluan, ya, menempel kartunya, pasangannya ada di amplop sini, anak-anak menempel sesuai dengan artinya, ya. Kemudian yang sudah selesai duluan langsung maju ke depan, nanti buku tempel di depan. Siap? Silakan ketua kelompoknya maju ke depan. Sudah dapat ini semua ya? Nah, baik. Hitungkan nanti ketika kita mulai. 1, sudah siap? 1, 2, 3. Yuk, silakan. Yuk kerja sama. Ketika tadi, oke. Baik, tadi yang maju lebih awal ini kelompok berapa? Kelompok 1. Yang ini? Kelompok 3. Ini tadi? Kelompok 4. Ini kelompok 2. Baik, coba kita koreksi bersama-sama, ya. Sinting itu apa artinya? Benar, sinting benar-benar. Oke. Oh, ini ada yang sinting menyampaikan. Berarti salah. Yang kedua amanah dapat dipercaya, ya. Oke, sini ada yang amanah malah benar. Tabligh menyampaikan. Kelompok 2, oke, semuanya tabligh malah dapat dipercaya. Oke, Fatona cerdas. Kelompok 4 malah Fatona bodoh. Baik, ini tadi hasil anak-anak memasangkan sifat-sifat Rasul. Hasilnya bagus-bagus luar biasa, walaupun ada beberapa yang kurang tepat. Yang kurang tepat belajarnya ditingkatkan, harus lebih fokus, ya. Kita tepuk, kita kasih tepuk jempol dan tepuk semangat buat kita. Tepuk jempol. Ini jempol. Ini jempol. Masya Allah. Ya, tetap semangat belajar. Selamat untuk kelompok 1, ya. Dia lebih cepat, dia jawabannya benar. Kelompok 2 juga seperti itu, jawabannya benar semua. Untuk kelompok 4 dan kelompok 2 ditingkatkan belajar. Nah, supaya anak lebih semangat, kita ice breaking terlebih dahulu supaya anak tidak mengantuk. Baik, tahu CO Beauty? Tahu. 1, 2, 3.
Lebih cepat. Baik, kita dan lebih banyak lagi. Berikutnya setelah anak mempelajari tentang sifat-sifat Rasul, nah setelah itu yaitu kita akan mempelajari tentang cara meneladani sifat-sifat Rasul. Setelah ini Robi akan menjelaskan cara meneladani sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari, ya, cara mencontoh. Bagaimana cara kita mengaplikasikan mencontoh sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Bisa disimak, bisa dilihat di depan. Yang pertama, dari sifat Siddiq bisa berkata jujur sesuai dengan fakta dan kenyataan. Jadi kalau berbicara harus jujur sesuai dengan kenyataan, bukan mengada-ngada, bukan membuat hoax, berita yang palsu. Jadi kita misalnya berbicara dengan teman harus berkata jujur, tidak boleh bohong, ya. Yang kedua yaitu sifat amanah, ya, amanah dapat dipercaya. Ya, misalnya kita dalam berjanji dengan teman mau belajar kelompok, maka kita harus amanah. Janjiannya jam 2 berarti harus datang jam 2, harus menepati janji. Ya, itu salah satu meneladani sifat-sifat Rasul. Yang ketiga, tidak melakukan fitnah. Tahu fitnah? Tahu. Al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Misalnya kemarin yang ada anak merusak apa kemarin? Tali bendera. Dia menuduh temannya, padahal temannya tidak bersalah. Itu termasuk fitnah. Ya, dia tidak bersalah tapi dituduh salah. Akhirnya apa? Kasihan kan yang tidak bersalah. Makanya kita tidak boleh melakukan fitnah. Yang keempat yaitu mengajak orang untuk berbuat baik, ya. Berbuat baik dalam hal apapun, dalam kebaikan. Jangan mengajak dalam hal keburukan. Yang kelima, bertutur kata lembut sopan, ya, kepada temannya, bertutur kata yang sopan. Tidak boleh nyandak sama orang tuanya atau apa, ya. Berkata kasar tidak boleh. Kepada teman harus berkata yang sopan. Selanjutnya, semangat menimba ilmu. Dalam mencari ilmu harus semangat. Utlubul ilma walau kana bisfil, ya. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ada lagi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Selanjutnya, gemar menolong orang lain. Kalau ada temannya kesulitan, kalau di jalan ketemu orang lain yang kesulitan, selagi kita bisa membantu, maka harus kita bantu. Mungkin ada yang bisa ngasih contoh cara meneladani sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari, atau anak-anak pernah mengalami sendiri. Oke, ada kata yuk. Seperti saya kemarin mengajak Satwa belajar kelompok. Oke, itu namanya berbuat kebaikan. Yang lain mungkin ada lagi. Oke, ada Bilqis. Saya pernah menolong nenek-nenek yang mau menyeberang jalan. Menolong nenek-nenek mau menyeberang jalan itu adalah apa? Tidak terasa kita sudah meneladani sifat-sifat Rasul. Sebenarnya banyak cara meneladani sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari, atau bahkan kita sudah pernah melakukan. Sudah paham cara meneladani sifat-sifat Rasul? Sudah. Baik, kalau sudah, berikutnya di sini guru sudah punya kertas, ya. KBG anak-anak silakan membuat poster. Tahu poster? Tahu. Membuat poster ajakan untuk meniru salah satu sifat Rasul, atau poster menghindari salah satu sifat mustahil Rasul. Anak-anak boleh memilih salah satu, ya, bukan semuanya, tapi salah satu. Boleh sifat Siddiq, boleh amanah, boleh tabligh, boleh patuh. Bawa pewarna kan? Kami bawakan di kertasnya belum dibagikan.
sifat roh, sifat-sifat Rasul. Dimulai dari sekarang. Buat sesuai dengan masing-masing. Baik, sudah selesai posternya? Sudah selesai semua? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, sudah. Baik, setelah ini silakan dipresentasikan di depan tentang poster yang kalian buat. Dimulai dari kelompok siapa yang tadi pertama? Kelompok 1 ya, yang tempat memasangkan kartu. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan ajakan untuk meniru sifat-sifat wajib Rasul. Yang pertama, saya membuat poster tentang siddiq. Lebih baik diam daripada berkata yang menyakiti orang lain. Saya membuat sifat siddiq. Saya membuat poster sifat amanah. Saya membuat poster tentang Siddiq. Baik. Ini tadi adalah poster dari kelompok 1. Ada yang membuat siddiq, amanah, dan juga siddiq. Ya, di mana ada lebih baik dia daripada berkata yang menyakiti orang lain. Ya, jadi ajakan ya untuk menjaga lisan. Kata sobat 1. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Baik, dari kelompok mana yang bisa menanggapi poster 1 itu tentang apa? Oke, Anda dapat dulu. punya Hoir, posternya tentang sifat siddiq. Siddiq itu apa artinya? Jujur. Oke, jujur. Kemudian, poster yang kedua. Siapa yang bisa menjawab? Oke. Anda Salwa Posternya itu tentang siddiq. tentang Siddiq. Kira-kira yang keempat ini tentang apa lagi? Posternya Faris tentang sifat Rasul yaitu amanah. Amanah. Amanah apa artinya? Dapat dipercaya. Jujur. Kira-kira gambar yang keempat poster ini tentang apa? Tentang Siddiq. Oke, kita kasih tepuk jempol buat kelompok 1. Tepuk jempol. Ini jempol. Ini jempol. Masya Allah. Untuk kelompok 1 dipersilakan duduk kembali. Baik, anak-anak tadi sudah mempresentasikan poster hasil karya kalian ya tentang sifat-sifat Rasul. Coba siapa yang mau menanggapi poster teman-teman kalian? Oke, anak dapat dulu. Poster teman-teman bagusku sesuai dengan sifat-sifat Rasul. Oke, bagus tanggapannya. Poster teman-teman banyak yang sesuai dengan sifat-sifat Rasul. Ada yang tadi membuat poster tentang siddiq, amanah, tabligh, matonah, kadin, khianat, iman, bahagia. Contohnya seperti ini tadi, ya tentang siddiq. Lebih baik diam daripada berkata yang menyakiti orang lain. Misalnya menyakiti seperti apa, Mbak? Mengejek, kemudian menghina, membuli. Nah, itu berarti kalau anak yang menghina, membuli itu berarti meneladani apa tidak, Pak? Tidak. Seharusnya apa? Berkata yang baik. Nah, itu ya. Selanjutnya, mari kita simpulkan pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini tentang sifat-sifat Rasul. Dari anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari? Oke, anak Zaki, silakan berdiri. Sifat wajib Rasul adalah sifat yang diwajibkan kepada diri Rasul. Jumlahnya ada 4. Siddiq artinya benar. Amanah artinya dapat dipercaya. Tabligh artinya menyampaikan. Matonah artinya cerdas. Good job. Kita kasih tepuk jempol buat Ananda Zaki. Tepuk jempol. Ini jempol. Ini jempol. Masya Allah. Mantap ini ya, kalau menyimak materi, insya Allah bisa. Ya. Cepat Pak. Berikutnya siapa yang bisa menyimpulkan kembali tentang sifat-sifat mustahil? Oke, Ananda Bilkis. Sifat mustahil itu sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Sifat mustahil ada 4. 1. Kadhib artinya dusta atau bohong. Khianat artinya tidak dapat dipercaya. Iman artinya menyembunyikan, padahal artinya bodoh.
Good job. Kita kasih tepuk jempol buat Ananda Bilqis. Tepuk jempol. Ini jempol. Ini jempol. Masya Allah. Oh, tapi sifat mustahil juga ada 4. Kemudian gimana sih dari 4 sifat wajib, dari 4 sifat mustahil tadi cara meneladani dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa menyimpulkan? Cara meneladani sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang pertama, berkata jujur. Oke. Yang kedua, tidak ikat janji. Yang ketiga, bertutur kata yang lembut. Dan yang keempat, semangat mencari ilmu. Setelah anak-anak tadi presentasi, nah di sini guru punya soal, ya ada soal 10 soal, silakan dikerjakan dengan baik dan benar. Soal ini sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang sifat-sifat Rasul dan cara meneladaninya. Silakan ketua kelompoknya ke depan untuk mengambil soal dibagikan ke teman-temannya. Tulis nama lengkap, kemudian kelas, dan silakan dikerjakan dengan baik dan benar. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2, 3, sudah selesai semua ya? Sudah diatasi nama? Sudah. Baik. Minta tolong kepada ketua kelompoknya untuk mengkoordinir mengambil lembar jawaban dari soal LKPD tersebut serta proyek poster ajakan meniru sifat-sifat Rasul tadi juga dikumpulkan untuk Robi ambil nilainya. Silakan untuk ketua kelompoknya. Minta tolong. Yang sudah bawa ke depan. Selanjutnya berarti kesimpulan dari pelajaran yang kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama sifat wajib Rasul, sifat yang ada pada diri Rasul. Kalau sifat mustahil, sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Ya. Jadi kalau sifat wajib ada pada diri Rasul, ya pada dirinya Rasul bukan pada dirinya Robi, kita hanya bisa meneladani, mencontoh. Ya. Jadi sifat wajib tadi ada berapa? 4. Sidik, amanah, tabligh, fatona. Kalau sifat mustahil yaitu sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Jumlahnya juga ada 4. Gadis, khianat, iman, darada. Itu adalah sifat mustahil. Berikutnya cara meneladani, cara mencontoh sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Semangat belajar supaya tidak menjadi anak yang bodoh. Ketika ujian, boleh tidak mencontek? Tidak boleh, harus mengerjakan sendiri. Kemudian, jika ada orang yang bertanya, maka kita harus menyampaikan yang benar. Ya, itu termasuk cara meneladani sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada PR dikerjakan. Amanah, guru sudah ngasih amanah kepada kalian untuk apa? Dikasih pekerjaan rumah, dikasih tugas, maka kita harus sungguh-sungguh mengerjakan. Mungkin itu saja. Itu sebagian salah satu contoh cara meneladani sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak lagi ya cara meneladani sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Namun sebelum diakhiri, kita nyanyikan dulu tentang sifat-sifat Rasul supaya anak lebih hafal dan lebih paham. 1, 2, 3. 4 sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Sidik, amanah, tabligh dan fatona. Sidik, amanah, tabligh dan fatona. Sidik selalu benar, amanah dipercaya. Tabligh menyampaikan, fatona itu cerdas. Tabligh menyampaikan, fatona itu
Semoga apa yang kita pelajari barokah dan bermanfaat. Jangan lupa tetap belajar, ya. Tetap semangat belajar, anak-anak hebat, cerdas dan berakhlak, ya. Setelah ini kita berdoa selesai belajar. Yang memimpin siapa ini? Lagi. Akan